warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat edukasi, ketemu lagi dengan channel Obor Edukasi, channel yang mencerahkan dan mencerdaskan. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat edukasi, kesempatan ini akan menginformasikan tentang perubahan yang radikal pada kurikulum Merdeka, yang akan diterapkan pada sebagian besar sekolah di tahun ajaran 2022. Dalam bahasan kali ini, mengulas tentang perubahan pada jenjang SMA. Karena di jenjang ini, yang paling banyak mengalami perubahan drastis. Kami yakin Bapak Ibu guru pasti membutuhkan info ini khususnya bagi guru SMA. Bapak Ibu yang budiman, di kurikulum Merdeka terdapat perubahan yang penting bagi dunia pendidikan, yaitu jurusan IPA, IPS, dan bahasa tidak lagi diberlakukan atau dihapus. Penghapusan jurusan IPA, IPS, dan bahasa di kurikulum Merdeka ini merupakan suatu kebijakan yang akan berlaku bagi semua daerah. Kebijakan mengenai jurusan IPA, IPS, dan bahasa yang dihapus tentunya memberikan perubahan yang signifikan terhadap perkembangan di bidang pendidikan. Sehingga tidak ada lagi istilah peserta didik yang termasuk jurusan IPA, IPS, ataupun bahasa. Terkait jurusan IPA, IPS, dan bahasa yang dihapus disampaikan langsung oleh Kemendikbudristek mengenai kebijakan kurikulum untuk membantu pemulihan pembelajaran. Kemendikbudristek menjelaskan mengenai karakteristik kurikulum di setiap jenjang. Untuk jenjang SMA, karakteristik di kurikulum Merdeka yaitu program peminatan per jurusan tidak diberlakukan. Jika sebelumnya para guru mengenal karakteristik peserta didik berdasarkan jurusan yang diambil oleh siswa. Namun, untuk di kurikulum Merdeka sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Selain itu, di kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11, mata pelajaran yang dipelajari di kelas 10, serupa dengan di SMP. Baru setelah naik ke kelas 11 dan 12, murid mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Salah satu hal yang menjadi keunikan di kurikulum Merdeka di jenjang SMA adalah pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Tidak hanya itu, untuk menentukan kelulusan para pelajar juga tidak lagi ada sistem ujian nasional, kini di kurikulum Merdeka untuk para pelajar dapat lulus, harus menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Jadi, di kurikulum Merdeka sudah tidak ada lagi sistem penjurusan IPA, IPS, atau bahasa bagi peserta didik. Dampak dengan dihapusnya jurusan pada jenjang SMA, peserta didik diberi kesempatan untuk memilih mata pelajaran yang diminatinya sesuai dengan bakat dan kepribadian. Gambarannya seperti ini. Peserta didik yang bernama Bayu sudah merencanakan kuliah di Fakultas Kedokteran, maka pada saat kelas 11 dan 12, Bayu, pertama, tetap mempelajari kelompok mata pelajaran umum yang wajib, misalnya pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, seni, penjas, dan sejarah. Tetapi untuk mata pelajaran IPA dan IPS, siswa bisa memilih seperti di kelompok MIPA, Bayu memilih mata pelajaran biologi dan kimia karena mata pelajaran tersebut berkaitan dengan fakultas yang diminati yakni kedokteran. Namun, Bayu bisa saja tidak memilih mata pelajaran fisika, sebab tidak sesuai dengan minatnya. Boleh juga, Bayu juga dapat mengambil mata pelajaran sosiologi yang ada di jurusan IPS. Bayu juga diperbolehkan tidak memilih mata pelajaran ekonomi ataupun geografi jika tidak sesuai dengan minatnya. Itulah gambaran peserta didik dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya di kurikulum Merdeka ketika menduduki kelas 11 dan 12. Bapak Ibu sekalian, contoh lainnya, siswa yang bernama Seril, yang masih menimbang-nimbang apakah dia akan kuliah di jurusan bisnis atau kuliah arsitektur. Maka, pada saat kelas 11 dan 12, Seril tetap mendapatkan mata pelajaran wajib yang sama dengan Bayu. Hanya saja di mata pelajaran pilihannya antara bisnis atau arsitektur, maka di kelompok IPA, dia masuk ke dalam mata pelajaran fisika dan matematika peminatan. Sedangkan, dari kelompok mata pelajaran IPS, Seril tidak memilih sosiologi, tetapi dia memilih mata pelajaran ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan jurusan bisnis. Jadi Bapak Ibu, singkatnya pada kurikulum Merdeka, semua mata pelajaran tersebut tidak diwajibkan atau dapat memilih sesuai dengan minatnya masing-masing. Adanya kebijakan terbaru pada kurikulum Merdeka di jenjang SMA, tentunya akan menjadi terobosan terbaru dalam dunia pendidikan. Semoga, demikianlah Bapak Ibu info singkat, semoga bermanfaat.
Silakan di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.